Aku permalukan suami yang datang ke acara reuni SMA dengan selingkuhannya. Ku buat dia berlutut minta ampun padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi itu, matahari baru saja menembus tirai jendela kamar ketika sebuah amplop putih tergeletak di atas meja makan. Namaku tertulis dengan tinta emas di permukaannya. Rangkai huruf yang rapi, seolah sengaja dibuat untuk mengundang kenangan lama. Aku mengambilnya perlahan, membuka segelnya dengan jari yang sedikit gemetar. Reuni SMA Angkatan 2008, Hotel Grand Nirwana. Begitu kalimat di dalamnya terbaca, dadaku serasa diseret kembali ke masa lalu yang sudah lama ku pendam. SMA, masa di mana aku masih belajar mengenal arti cinta pertama, masa di mana tawa dan mimpi seolah tak berbatas. Aku dan Arman dulu sekelas. Kami jatuh cinta di bangku SMA, menikah setelah kuliah, dan sempat berpikir kami adalah kisah manis yang ditulis takdir. Tapi seiring waktu, kehidupan rumah tangga ternyata tidak sesederhana kisah cinta remaja. Aku duduk diam di kursi makan, memandangi undangan itu cukup lama. Di benakku berputar bayangan wajah teman-teman lama, guratan nostalgia, dan tentu saja, Arman. Ia masih tertidur di kamar. Wajahnya tampak tenang, tapi hatiku sudah terlalu sering diterpa badai oleh ketenangannya yang palsu. Sudah beberapa bulan ini kami jarang berbicara. Ia sering pulang larut malam dengan alasan urusan kerja, tapi aroma parfum asing di bajunya berkata lain. Aku pura-pura tidak tahu, menelan curiga seperti menelan racun pelan-pelan. Aku hanya takut, bila aku benar-benar menanyakan, maka aku akan kehilangan segalanya. Rumah ini, statusku sebagai istri, dan sisa cinta yang mungkin masih tersisa. Siang harinya, aku menunjukkan undangan itu padanya saat kami makan bersama. Mas, ini undangan reuni SMA. Diadakan minggu depan, di Hotel Grand Nirwana. Arman menatapnya sekilas, lalu tersenyum kecil. Oh, iya, aku juga dapat. Aku tertegun. Kamu juga? Iya, jawabnya santai, menyeruput kopi. Aku malah sudah janji mau datang, bersama seseorang. Waktu berhenti sesaat. Bersama seseorang. Kata itu menancap seperti paku di dadaku. Aku mencoba tersenyum, seolah tak peduli. Seseorang? Siapa? Arman hanya mengangkat alis, seakan pertanyaanku tak penting. Kamu nggak perlu tahu. Lagi pula, kamu juga bisa datang sendiri, kan? Nggak harus bersamaku. Ia berdiri, mengambil kunci mobil, dan pergi tanpa menoleh. Pintu menutup dengan suara keras, meninggalkan hening yang menyesakan. Aku masih duduk di kursi itu, menatap cangkir kopinya yang masih hangat. Tanganku gemetar, menggenggam undangan yang kini terasa seperti suratan tangan dari masa lalu. Aku tahu, aku tidak bisa hanya diam kali ini. Jika aku datang, aku mungkin akan terluka. Tapi jika aku tidak datang, aku mungkin akan menyesal seumur hidup. Malamnya, aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat pucat, mata sedikit sembab. Aku menatap diriku sendiri dan bertanya dalam hati, apakah aku siap menghadapi kenyataan? Reuni itu bukan sekadar temu kangen. Reuni itu akan menjadi panggung di mana aku melihat, dengan mata kepalaku sendiri, siapa, seseorang, yang kini menggantikan posisiku di hati Arman. Dan tanpa kusadari, undangan tak terduga itu adalah awal dari hari di mana seluruh kepalsuan akan terbongkar satu persatu. Sudah menjelang sore ketika aku tiba di lobi megah Hotel Grand Nirwana. Suara instrumen piano lembut mengalun, lantai marmer mengilap di bawah lampu kristal yang menggantung. Semuanya terasa mewah, namun dadaku malah sesak. Aku mesti memasuki ruang reuni, menghadapi masa lalu yang selama ini kusembunyikan dari diri sendiri. Langkahku tertatih menuju meja registrasi. Rangkaian nama teman seangkatan tertempel di papan besar. Aku melihat nama Arman. Dengan sedikit ragu mencatat keberadaannya. Nama
Bersama seseorang, nya belum tercantum. Atau mungkin sengaja dibuat samar. Aku menoleh, mencoba melihat sosok Arman di antara kerumunan teman lama. Kenangan masa SMA menyergapku. Aku masih ingat betul bagaimana dulu kami, aku dan Arman, berdua turun dari motor tua setelah pulang les malam. Sepeda motor itu mengeluarkan suara berdebar, lampu remnya kerap menyala tak menentu, namun kami tertawa saja. Waktu itu, semua terasa abadi. Tawa, saling lecut pandang, janji-janji kecil yang kita buat sambil berdiri di bawah lampu jalan kampus. Saat itu, kami selalu jadi pasangan yang paling disorot. Di sekolah, mereka bilang, lihat deh, Arman dan dia. Setiap kali kami berjalan bersama ke kantin, mereka tertawa kecil atau berbisik. Aku senang, bahwa aku penting, bahwa aku punya seseorang yang memilihku. Tapi sekarang, beberapa tahun terakhir, semuanya berubah. Hubungan kami dingin. Arman sering pulang larut. Alasan, kerja lembur, jadi pembenaran yang terlalu sering diulang. Kadang ia datang pagi-pagi, wajahnya letih, tapi aroma parfum asing di kemejanya tidak pernah hilang. Ponselnya selalu terkunci dengan sandi yang ia klaim, privasi pekerjaannya. Aku percaya saat itu, meski selalu ada rasa kecil di dada yang berkata jangan percaya. Kami tidur di kamar yang sama, tapi kami seperti dua orang asing yang berbagi atap. Ia membisu saat aku bertanya, "Kamu habis di mana?" Ia hanya tersenyum kaku, memberi ciuman dingin di dahi, lalu matanya tertutup. Aku mengerti, atau setidaknya memilih untuk tidak mengerti, bahwa mungkin ini kode bahwa cinta kami sudah tak seperti dulu. Saat aku berjalan ke area ballroom reuni, bayangan-bayangan masa lalu kembali muncul satu persatu. Kerutan di wajah Arman saat kami menikah. Pada saat itu ia bahagia, hatinya terbuka untukku, janji-janji sewaktu pernikahan, aku akan selalu ada untukmu, kita akan bersama selamanya. Malam-malam di mana kami berbisik berbagi rencana masa depan. Punya rumah kecil, liburan ke pantai, punya anak dan sekarang sebuah undangan yang terasa seperti jebakan. Bukan cuma reuni, tapi kemungkinan pembongkaran rahasia. Aku berhenti sejenak di dekat kolom marmer, melihat diriku di cermin pilar kaca besar. Wajahku menampakkan kelelahan yang selama ini kusembunyikan dengan senyum manis. Aku menyesali bahwa aku biarkan semua berjalan dengan diam. Aku memilih aman daripada menghadapi kebenaran. Tapi sekarang, undangan ini, ia menyeretku keluar dari zona nyaman. Lalu akhirnya aku melihat Arman. Ia berdiri di sudut ruangan, berbicara ringan dengan teman lamanya, sambil sesekali melirik ke pintu masuk. Ia tampak rapi dengan jas abu gelap, dasi hitam, rambutnya disisir rapi. Tapi dalam sorot matanya aku melihat sesuatu yang bukanlah keceriaan, tekanan. Ketika mataku bertemu pandangannya, ia tersenyum kecil, sambutan yang dingin, seperti yang biasa ia beri akhir-akhir ini. Di sampingnya, ada seseorang. Seorang wanita berambut panjang, rok formal, senyum ramah yang tampak terlalu mudah. Ia tertawa kecil bersama Arman. Saat tatapan kami beradu sejenak, aku merasakan gemetar. Siapa wanita itu? Apakah ia hanya teman lama yang muncul di reuni atau sesuatu yang lebih? Langkahku terhenti. Dan seketika aku sadar, aku tidak hanya datang untuk temu kangen. Aku datang untuk menghadapi bayangan masa lalu yang mungkin lebih gelap daripada yang kubayangkan. Aku datang untuk menuntut jawaban. Atau mungkin, datang untuk melihat hati Arman yang sesungguhnya. Aku melangkah mendekat. Suara musik dan tawa di sekitar seakan mengecil, terserap ke latar belakang. Aku menoleh ke meja registrasi sekali lagi, menarik nafas dalam-dalam, lalu berjalan ke arah Arman dan wanita itu. Napasku berat, tangan mengepal di sisi tubuh. Inilah momen yang sudah kurasakan sejak undangan tiba, awal dari pembongkaran, dan mungkin kehancuran. Arman, aku memanggil suamiku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ia berhenti bicara, memandangku. Wanita itu mengulurkan tangan, senyum ramah. "Ibu, ini Rina," katanya singkat, dan hatiku mencelos. Rina. Nama yang belum ku kenal secara pribadi. Tangan Arman bergeser ke posisinya, setengah memberi salam.
Percakapan ringan dimulai. Aku berdiri di sana dengan senyum tipis, mencoba tetap tenang. Tapi dalam benakku, sebuah pertanyaan menggema keras. Sejak kapan? Bersama seseorangnya itu berarti bukan aku? Dan sambil senyumku terus terpasang di wajah, jantungku berdetak begitu cepat hingga ku takut terdengar oleh orang di sekitarku. Karena malam ini, bukan hanya reuni yang datang, tapi kebenaran yang sudah tertunda. Pagi hari sebelum reuni, aku berdiri di depan lemari, memandangi deretan pakaian yang nyaris tak pernah kusentuh lagi. Dulu, Arman sering memujiku setiap kali aku mengenakan sesuatu yang baru. Sekarang, bahkan ketika aku berdandan seindah mungkin, ia tak lagi menoleh. Semua seperti mati rasa. Tapi entah mengapa, pagi itu, ada keinginan kuat dalam diriku untuk bangkit. Aku tidak ingin datang ke reuni dengan wajah yang menunjukkan kepedihan. Aku ingin mereka, terutama Arman dan perempuan itu, melihat bahwa aku baik-baik saja, bahkan tanpa kebohongan yang mereka bangun bersama. Tanganku memilih sebuah gaun sederhana berwarna krem. Tidak terlalu mencolok, tapi lembut dan anggun. Aku memadukannya dengan hijab satin berwarna champagne yang membingkai wajahku dengan sempurna. Di hadapan cermin, aku menatap pantulan diriku sendiri. Mata yang pernah sembab kini tampak tegas, bibir yang dulu gemetar kini tersenyum dingin. Inilah aku, gumamku pelan. Bukan istri yang menangis di sudut kamar, tapi wanita yang akan berdiri tegak menghadapi kebenaran. Saat aku sedang memoles sedikit lipstik di bibir, bayangan masa lalu datang menghantam. Aku teringat malam ketika Arman pulang dalam keadaan mabuk. Ia menyebut nama Rina di antara gumamannya. Aku berpura-pura tidak mendengar. Aku takut kebenaran itu akan memecahkan sisa ketenangan yang kubangun rapuh. Tapi sejak hari itu, setiap kali ia menyentuh ponsel dan tersenyum, aku tahu, senyum itu bukan lagi untukku. Sekarang, setiap luka yang dulu kubiarkan diam, berubah menjadi kekuatan yang menegakkan kepalaku. Luka itu tidak lagi menyakitkan. Ia menjadi tameng, menjadi api kecil yang menyalakan keberanianku. Mobil yang menjemputku berhenti di depan hotel. Dari balik kaca, aku bisa melihat keramaian di area ballroom. Tawa, lampu kristal, dan denting gelas beradu. Tapi di balik kemewahan itu, aku tahu ada permainan perasaan yang belum selesai. Langkahku mantap menuruni tangga. Setiap tatapan yang mengarah kepadaku terasa menilai. Beberapa mengenaliku dan tersenyum hangat. Beberapa lain hanya berbisik pelan sambil melirik arah Arman yang berdiri tak jauh di ujung ruangan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menegakkan bahu. Gaun kremku berayun lembut seiring langkah, menyentuh lantai marmer dengan elegan. Aku ingin terlihat tenang, tapi di dada, jantungku berdebar tak karuan. Arman menoleh saat aku masuk. Sekilas ada keterkejutan di wajahnya. Mungkin ia tidak menyangka aku benar-benar datang. Di sampingnya, Rina berdiri dengan gaun merah marun yang memeluk tubuhnya sempurna, seolah sengaja menonjolkan perbedaan kami. Tatapan mata kami bertemu. Dunia terasa membeku. Lama tak bertemu, ucapku, mencoba tersenyum. Arman mengangguk pelan. Kamu datang juga? Ya, jawabku tenang. Aku hanya ingin menyapa teman lama. Rina tersenyum tipis. Senyum yang sopan tapi mengandung sesuatu. Rasa bangga, atau mungkin rasa menang. Ia mengulurkan tangan. Saya Rina. Aku menjabatnya. Tangannya lembut, tapi dingin. Oh, aku tahu, jawabku singkat. Senyumku tidak luntur, tapi tatapanku tajam. Dalam genggaman itu, aku menyadari sesuatu. Wanita ini bukan hanya orang ketiga. Ia adalah simbol dari semua luka yang Arman sembunyikan dariku. Malam semakin ramai. Musik berdentum lembut. Teman-teman lama saling bercanda. Aku mencoba ikut tersenyum. Meski sesekali mataku tak sengaja bertemu pandang dengan Arman. Ia terlihat gelisah. Mungkin karena tahu aku menyadari segalanya. Aku memegang gelas jus di tangan, menatap pantulan diriku di permukaannya. Dalam benakku, suara masa lalu bergema. Kamu istri yang kuat. Sayang, aku bangga punya kamu. Itu kata-kata Arman saat aku menemaninya dalam masa sulit dulu.
Ketika bisnisnya bangkrut dan semua orang menjauh, aku tetap di sisinya, menenangkannya, menabung dari pekerjaan kecilku agar kami bisa bertahan. Dan kini, setelah ia bangkit, justru aku yang ditinggalkan. Ironis, bukan? Aku menghela napas panjang. Ada rasa sakit, tapi juga kelegaan. Karena malam ini, aku sadar, aku tidak datang untuk memohon pengakuan atau berharap cinta yang telah mati. Aku datang untuk menatap luka itu langsung, agar aku tahu bahwa aku sudah cukup kuat untuk melepaskannya. Seseorang memanggilku dari panggung. Kita punya tamu istimewa malam ini. Pasangan cinta SMA yang dulu paling romantis, Arman dan istrinya. Sorak-sorai tawa memenuhi ruangan. Aku menegang. Arman tersenyum kaku, melirik ke arahku. Rina tampak salah tingkah. Semua mata tertuju pada kami. Aku melangkah maju, menatap panggung dengan senyum tenang. Terima kasih atas sambutannya, ucapku ke mikrofon. Cinta masa SMA memang indah, tapi kadang, masa lalu hanya perlu dikenang, bukan diulang. Ruangan mendadak hening. Arman menunduk. Rina menelan ludah. Aku turun dari panggung dengan kepala tegak. Gaunku berayun lembut, menyapu lantai yang berkilau. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berjalan tanpa beban. Luka di hatiku mungkin belum sembuh, tapi kini aku tahu satu hal, aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah wanita yang akhirnya berani berdiri di atas luka yang sama sekali tak lagi menakutkan. Aku berdiri tepat di depan pintu ballroom, di bawah lampu gantung besar yang memantulkan cahaya keemasan di atas kepalaku. Di dalam, suasana begitu meriah. Lagu-lagu lama dari masa SMA menggema lembut, mengalun di antara tawa yang mengisi ruangan. Wangi parfum mewah bercampur dengan aroma makanan buffet. Semuanya terasa megah, tapi bagiku, semua itu hanya latar bagi sesuatu yang jauh lebih berat. Aku menegakkan bahu, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Sekejap, ruangan yang ramai itu seolah terhenti. Beberapa wajah menoleh ke arahku. "Oh, itu kan Laila?" bisik seseorang. "Ketua kelas kita dulu." "Wah, masih cantik banget," sahut yang lain. Aku tersenyum kecil, sopan, tapi di balik senyum itu ada gemuruh dalam dada. Langkahku berhenti di tengah aula, dan di sanalah aku melihatnya. Arman. Ia berdiri tidak jauh dari panggung utama, mengenakan jas hitam elegan, dasi terikat rapi seperti pria sukses dalam iklan. Tapi aku nyaris tak mengenalinya lagi. Wajah itu masih sama, tapi auranya berbeda. Dingin, berjarak, sombong. Di sampingnya, seorang wanita muda mengenakan gaun merah menyala, begitu mencolok di antara tamu lain yang berpakaian lembut. Ia tertawa keras, menyentuh lengan Arman seolah menandai kepemilikannya di depan umum. Hatiku bergetar hebat. Dunia seolah menyempit. Suara musik bergeser menjadi dengungan hampa di telingaku. Mereka berdiri di sana, bersama. Dan Arman tidak terlihat bersalah sedikit pun. Ia menoleh sekilas, tatapan itu seperti pisau dingin. Tidak ada keterkejutan, tidak ada penyesalan. Justru ada sesuatu yang lebih menyakitkan, keangkuhan. Tatapannya seolah berkata, "Lihatlah, aku bahagia tanpamu." Aku menunduk sesaat, mencoba mengatur napas. Tapi pandangan di sekeliling terasa seperti sorotan lampu panggung. Beberapa teman lama berbisik lirih, mungkin sudah tahu gosip tentang rumah tanggaku yang mulai retak. Aku bisa merasakan pandangan kasihan bercampur rasa ingin tahu dari arah meja-meja di sekitarku. Aku ingin berbalik, pergi dari tempat itu, tapi kaki ini tidak mau bergerak. Entah keberanian dari mana, aku justru melangkah maju. Langkah demi langkah, menghantam lantai marmer yang dingin. Arman menatapku kini lebih lama, tapi bukan tatapan seorang suami, melainkan tatapan seorang pria yang sedang menilai lawan. "Laila," katanya datar saat aku cukup dekat. Aku menatapnya lurus. "Selamat malam, Mas Arman." Nada suaraku tenang, tapi tanganku bergetar halus di balik clutch kecil yang kugenggam. Wanita di sampingnya memutar tubuh dengan anggun. Wajahnya manis, bibirnya merah mencolok seperti gaunnya.
Ia tersenyum sopan, tapi matanya penuh perhitungan. Jadi ini, istri Mas Arman? Katanya dengan nada yang nyaris menyentuh ejekan. Aku mengangguk, menatapnya dengan tenang. Ya, saya istrinya. Aku mengulurkan tangan. Dan kamu? Rina, jawabnya, menatap mataku dalam-dalam. Teman lama. Teman lama. Kata itu bergema di kepalaku seperti tamparan. Aku menatap tangan kami yang bersentuhan. Sentuhan dingin, tapi penuh api tersembunyi. Aku bisa merasakan bahwa di balik senyum anggunnya, ada kebanggaan tersembunyi karena telah merebut sesuatu yang dulu milikku. Arman tampak tidak nyaman. Ia berdeham, mencoba mencairkan suasana. Aku pikir kamu gak akan datang. Aku tersenyum miring. Oh, tentu aku datang. Aku ingin melihat teman-teman lama. Sekaligus, masa lalu yang sudah jadi kenangan. Rina menyeringai kecil, tapi tak membalas. Musik kembali terdengar, tapi kini aku tak lagi mendengar nada lembutnya. Suara tawa tamu lain terasa jauh, seperti gema di ujung lorong. Aku menatap Arman, mempelajari setiap gerakannya. Bagaimana ia melirik Rina dengan lembut, bagaimana tangannya menyentuh punggung wanita itu tanpa sadar. Semua itu seperti pemandangan yang mengoyak dada. Tapi entah kenapa aku tidak menangis. Tidak kali ini. Aku sudah meneteskan cukup banyak air mata sebelumnya, di malam-malam panjang yang hanya ditemani bantal dan doa. Tapi di depan mereka, di tengah pesta penuh lampu dan tawa ini, aku memilih untuk diam. Diam, namun bermartabat. Seseorang menepuk bahuku dari belakang. Laila! Ya ampun, kamu masih sama seperti dulu. Aku menoleh, itu Dina, sahabat lamaku di SMA. Wajahnya berseri, senang melihatku. Tapi matanya sedikit melirik arah Arman dan Rina, seolah memahami semuanya tanpa perlu penjelasan. Sudah lama banget nggak ketemu. Kamu cantik banget malam ini, katanya pelan, mencoba menenangkan suasana. Aku tersenyum. Terima kasih, Din. Aku cuma ingin datang sebentar. Dina menggenggam tanganku erat. Kamu kuat ya, lah? Aku menatap matanya. Ada kilatan iba di sana. Tapi aku menggeleng. Bukan kuat, Din. Cuma sudah terlalu lelah untuk menangis. Beberapa tamu lain mulai berdatangan menghampiri, menanyakan kabar, mengobrol basa-basi. Aku menjawab dengan sopan, tersenyum seperlunya. Tapi di sudut ruangan, tatapan Arman dan Rina terus mengikuti. Mereka berbicara dengan orang lain, tapi aku tahu mereka sesekali membahas kehadiranku. Aku bisa membaca bahasa tubuhnya. Arman gelisah, tidak menyangka aku akan muncul seanggun ini. Sementara Rina, ia terus menggenggam tangan Arman erat-erat, seolah ingin memastikan bahwa aku tahu siapa yang kini memiliki dia. Namun, di balik segala permainan tatapan itu, aku tahu satu hal pasti. Aku sudah tidak takut lagi. Aku datang bukan untuk menuntut cinta, tapi untuk mengembalikan martabatku yang dulu diinjak tanpa belas kasihan. Dan di saat pintu ballroom terbuka untuk tamu berikutnya, aku berbalik sejenak, menatap pantulan diriku di cermin besar di samping pintu hotel. Gaun kremku berkilau lembut di bawah lampu. Mata yang dulu basah kini tajam dan tegas. Aku berbisik pada bayangan itu, lihatlah, Laila. Ini bukan panggung untuk meratapi luka. Ini panggung untuk menunjukkan siapa yang benar-benar kalah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melangkah masuk bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai wanita yang siap membuat kebenaran menjadi cermin bagi semua yang mengkhianatinya. Aku tak menyangka, reuni yang seharusnya menjadi tempat nostalgia berubah menjadi panggung penghinaan terselubung. Lampu-lampu gantung memantulkan kilau ke setiap wajah yang tertawa, tapi tawa itu kini terdengar seperti ejekan di telingaku. Ini istrimu, men? Suara seorang pria menggema dari meja sebelah. Aku mengenal wajahnya samar. Doni, teman Arman yang dulu selalu ikut nongkrong di kantin belakang. Arman menoleh sambil tersenyum santai. Iya. Ini Laila. Nada suaranya datar, seolah memperkenalkan rekan kerja, bukan istri yang pernah berjuang bersamanya dari nol. Wanita di sampingnya,
Rina menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Pandangannya penuh penilaian. Lalu bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. "Oh, ini toh yang dulu kamu ceritain suka ngatur?" Katanya dengan nada menggoda. Tawa kecil pun terdengar di sekeliling meja. Beberapa teman lama tersenyum canggung, beberapa lagi berpura-pura tak mendengar. Arman hanya tertawa pelan, tidak membantah, tidak membela. Hatiku serasa diremas. Aku menahan napas, mencoba tetap tegak. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang bergetar hebat. Kata, ngatur, itu bukan hanya penghinaan. Itu pengkhianatan dari mulut seseorang yang dulu bersumpah akan melindungiku. Aku menatap wajah Arman. Matanya menghindar. Ia menyesap minumannya, seolah tak mendengar apapun. Tawa Rina masih terdengar di telingaku. Tajam, nyaring, dan penuh kemenangan. Aku menarik kursi dan duduk perlahan. Lucu ya, ternyata cerita masa lalu bisa jadi bahan hiburan sekarang. Ucapku pelan, mencoba tersenyum. Rina menoleh, matanya menyipit. "Oh, maaf, Mbak. Aku cuma bercanda." "Tidak apa-apa," jawabku tenang. "Cuma heran saja, kenapa suami saya tidak pernah menceritakan bahwa yang suka ngatur, itulah yang dulu kerja siang malam supaya rumah tangga ini bisa bertahan." Ruangan mendadak sunyi beberapa detik. Beberapa teman berpura-pura menatap ke arah lain. Doni yang tadi tertawa langsung terdiam, pura-pura mengusap hidung. Rina menelan ludah, kehilangan kata. Arman tersenyum kaku. "Sudahlah, lah. Ini cuma reuni. Nggak usah dibawa serius." Aku menatapnya tajam. "Oh, jadi ini hanya reuni? Maaf, aku kira ini pertunjukan." Nada suaraku rendah, tapi cukup untuk membuat Rina kehilangan senyum. Pelayan datang membawa minuman. Aku memegang gelas jus jeruk dengan tangan yang sedikit gemetar, tapi aku meneguknya perlahan. Aku ingin menahan diri, menjaga wibawa, tapi di dalam dada, ada gelombang luka yang mendesak keluar. Tiba-tiba, Doni mencoba mencairkan suasana. "Kalian berdua masih bareng. Hebat banget. Soalnya, jujur aja, aku pikir udah." Ia terhenti. Kalimatnya menggantung di udara. Arman meliriknya tajam, seolah memberi isyarat untuk diam. Aku tersenyum samar. "Udah apa, Don?" Doni gugup. "Nggak, maksudku, kalian kelihatan beda aja. Dulu kan romantis banget." "Ya," jawabku pelan, menatap Arman lurus. "Dulu kami romantis. Sampai seseorang lupa bahwa cinta itu bukan cuma soal janji, tapi juga tanggung jawab." Hening lagi. Musik di latar terasa semakin lambat, hampir tak terdengar. Rina memainkan ujung rambutnya, mencoba memulihkan keadaan. "Ah, masa sih? Mungkin Mas Arman cuma sibuk kerja, Mbak. Namanya juga suami yang cari nafkah." Aku menatapnya, senyumku kembali terlukis lembut. "Ya, benar. Tapi kadang ada suami yang bukan hanya cari nafkah, tapi juga cari pelarian." Beberapa tamu di meja lain menoleh. Rina langsung terdiam. Wajahnya menegang, tapi Arman buru-buru berdiri. "Cukup, Laila," katanya dengan nada rendah tapi tegas. "Kamu jangan buat keributan." Aku mendongak, menatapnya. "Keributan? Aku tidak membuat keributan, Mas. Aku hanya menanggapi sesuai kenyataan." Tatapan kami bertemu. Dingin. Dalam. Menyakitkan. Tatapan dua orang yang dulunya berbagi mimpi, kini saling menuding tanpa kata. Aku berdiri perlahan, menatap sekeliling meja. "Terima kasih sudah mengundangku," kataku tenang. "Aku senang bisa melihat bagaimana semua orang tumbuh, termasuk mereka yang tumbuh di atas luka orang lain." Aku meletakkan gelasku di meja dengan lembut, lalu berbalik hendak pergi. Tapi sebelum melangkah, aku menatap Rina sekali lagi. "Gaunmu cantik," ucapku pelan, tapi aku yakin, kalau hati yang memakainya masih kotor, kilau apapun takkan bisa menyembunyikan busuknya. Senyap. Suara musik yang lembut tak mampu menutupi keheningan tajam yang tercipta. Aku berjalan keluar dari ruangan dengan langkah tenang.
Di belakangku, beberapa orang menatap iba, beberapa terpaku. Aku tidak menoleh lagi. Setiap langkahku terasa seperti menginjak masa lalu yang sudah mati. Di depan pintu hotel, udara malam menyambutku dengan angin dingin. Aku menatap langit kota yang penuh cahaya, lalu menutup mata sejenak. Luka itu memang dipertontonkan malam ini, tanpa aku rencanakan, tanpa aku kehendaki. Tapi dari pertunjukan yang menyakitkan itu, aku justru menyadari satu hal. Aku tidak kalah. Karena orang yang benar-benar kalah adalah mereka yang harus menjatuhkan orang lain hanya untuk merasa berharga. Dan di balik pintu hotel yang kutinggalkan, aku tahu, Arman mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun, rasa hormatku. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan. Lampu kristal berkilau di langit-langit, memantulkan cahaya ke wajah-wajah yang tampak berusaha muda kembali lewat tawa palsu dan cerita lama. Aroma wangi makanan mahal tercium di udara, tapi rasanya hambar di lidahku. Aku duduk dengan tegak, menyimak percakapan di meja bundar itu. Teman-temanku yang dulu polos kini berkompetisi lewat kisah sukses dan status sosial. Di ujung meja, Arman tertawa lebih keras dari siapapun. Di sampingnya, perempuan bergaun merah itu menempel manja, tangannya melingkar di lengan Arman seperti ingin menegaskan kepemilikan. "Arman hebat ya. Bisa sampai posisi direktur," ujar Riko, teman lama kami yang kini jadi pengusaha. "Ah, biasa saja," jawab Arman merendah, tapi senyum congkaknya tidak bisa disembunyikan. "Kalau nggak ada dia," katanya sambil menatap si wanita di sampingnya, "aku nggak tahu akan seperti apa hidupku sekarang. Dia selalu ada buatku, di saat semua orang justru menjauh." Aku tahu kalimat itu ditujukan padaku. Di saat semua orang? Maksudnya aku, istrinya yang katanya mengatur, dingin, dan tidak pengertian. Tawa meledak di meja itu. Semua ikut tertawa tanpa tahu bahwa di balik setiap tawa, ada luka yang sedang ditelanjangi. Aku menatap piringku. Sendok di tanganku bergetar pelan, tapi aku menahannya. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur. Aku menatap ke sekeliling ruangan, memaksa diriku fokus pada hal-hal lain. Di sudut kanan, panitia reuni sibuk menyiapkan video montase perjalanan hidup para alumni, termasuk milikku. Aku tahu, sebentar lagi waktunya akan tiba. Bukannya kamu juga dulu ketua kelas ya?" tanya salah satu teman wanita dengan suara terlalu manis untuk tulus. "Sayang banget ya, udah jarang kelihatan di acara alumni. Katanya sibuk di rumah, ya?" Nada merendah itu tidak bisa disembunyikan. Aku tersenyum, menatapnya lembut. "Iya, dulu sempat sibuk mengurus banyak hal. Tapi sekarang, aku punya waktu untuk hal-hal yang lebih penting." "Wah, hebat dong. Jadi ibu rumah tangga sukses nih." "Tidak juga." Aku meneguk airku perlahan. Aku lebih suka disebut wanita yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Beberapa orang menatapku heran, mungkin tidak mengerti maksudku. Tapi Arman menoleh sekilas, hanya sekilas, dan aku bisa melihat rahangnya mengeras. Ia mulai merasa tidak nyaman. Dan itu baru permulaan. Musik berubah menjadi lebih lembut. Lampu ruangan diredupkan sedikit. Seorang panitia naik ke panggung, memegang mikrofon. "Baik, teman-teman. Sekarang kita akan menayangkan video kenangan, perjalanan para alumni dari masa sekolah hingga kini. Yuk, kita lihat siapa yang paling berubah." Sorakan memenuhi ruangan. Semua menatap layar besar di tengah aula. Gambar-gambar lama muncul, wajah-wajah muda penuh tawa, kenangan masa SMA yang dulu begitu indah. Lalu muncul foto pernikahan kami, aku dan Arman. Semua bertepuk tangan, bersorak. Tapi kemudian, tayangan berikutnya membuat ruangan itu mendadak sunyi. Di layar, muncul potongan video pendek. Arman bersama wanita lain, wanita yang duduk di sampingnya sekarang, di sebuah restoran mewah. Lalu foto mereka berdua di villa. Lalu rekaman pesan singkat yang terbaca jelas, "Aku nggak sabar nunggu kamu ceraikan dia, Mas." Semua mata kini tertuju ke meja kami. Arman terpaku, wajahnya memucat. Perempuan di sampingnya buru-buru menunduk,
pura-pura mencari sesuatu di tas. Aku hanya duduk tenang, menegakkan punggungku, dan tersenyum kecil. Suara panitia panik di panggung. Maaf, sepertinya ada kesalahan teknis. Tidak apa-apa, potongku dengan suara tenang namun tegas. Itu bukan kesalahan. Mungkin hanya kebenaran yang akhirnya muncul di waktu yang tepat. Ruangan hening. Tak ada yang berani bicara. Arman menatapku dengan mata penuh amarah dan malu. Tapi aku sudah tak peduli. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku menikmati tawa. Bukan yang palsu, tapi tawa kecil di dalam hati, yang lahir dari luka yang akhirnya menemukan pembalasan yang elegan. Suara MC menggema di seluruh aula. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk salah satu alumni kita yang kini menjadi pengusaha sukses. Pendiri perusahaan interior ternama, Nadira Rahma. Ruangan mendadak hening beberapa detik. Seolah semua otak di sana sedang berusaha mencerna nama yang baru saja disebut. Lalu, seperti gelombang yang datang bersusulan, tepuk tangan menggema keras, bercampur dengan tatapan tak percaya. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Gaun krem sederhanaku tampak berkilau di bawah sorot lampu panggung. Setiap langkah yang kuambil terdengar jelas, menggema di lantai marmer mewah itu. Seolah dunia memang sedang memberiku panggung, bukan untuk membalas dengan kata-kata, tapi untuk menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Arman menatapku kaku. Wajahnya memucat, bibirnya terbuka tanpa suara. Perempuan di sampingnya, yang tadi begitu bangga bergandengan tangan dengannya, kini menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku bisa merasakan setiap tatapan di ruangan itu mengikuti gerakanku. Mereka yang dulu mencibirku karena memilih menjadi ibu rumah tangga, kini menatapku dengan kekaguman yang terlambat datang. Aku mengambil mikrofon dari tangan MC yang masih terpana. "Terima kasih," kataku pelan, tapi suara itu menggema jernih lewat pengeras suara. Jujur, aku tidak menyangka akan dipanggil malam ini. Rasanya aneh, berdiri di sini, di tempat yang dulu penuh kenangan, melihat wajah-wajah yang dulu begitu akrab. Beberapa orang tersenyum kikuk. Ada yang menunduk, ada pula yang menatapku dengan rasa bersalah. Mungkin mereka ingat bagaimana dulu aku sering jadi bahan ejekan karena hidup sederhana setelah menikah dengan Arman. Aku melanjutkan, "Dulu, aku pikir kesuksesan itu hanya milik mereka yang punya pangkat tinggi, mobil mahal, dan pasangan sempurna. Tapi aku salah. Kesuksesan sesungguhnya adalah saat kita bisa berdiri tegak, bahkan setelah dijatuhkan oleh orang yang paling kita percayai." Sebuah desahan kecil terdengar dari arah meja Arman. Aku tak perlu menoleh untuk tahu ekspresi wajahnya. Aku bisa merasakannya dari getaran udara di ruangan itu. Aku tersenyum, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang lahir dari luka yang sudah sembuh. Beberapa tahun terakhir, aku memulai sesuatu dari nol. Perusahaan interior yang kini kubangun lahir dari ruang tamu kecil. Dari tangan yang dulu hanya tahu bagaimana menyiapkan sarapan. Aku pernah dihina, dicemooh, bahkan ditinggalkan. Tapi aku belajar bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan titik balik. Tepuk tangan menggema lagi. MC berdiri di sampingku, menatap kagum. Tapi aku belum selesai. Aku menatap ke arah Arman, kini dengan senyum tipis yang penuh arti. Dan yang paling kuingat dari masa lalu, lanjutku, adalah bagaimana setiap luka bisa berubah menjadi motivasi. Terima kasih untuk mereka yang pernah meragukanku, karena tanpa kalian, aku mungkin tidak akan pernah jadi sekuat ini. Beberapa kepala menoleh ke arah Arman. Ia menunduk, rahangnya mengeras. Perempuan di sampingnya mencoba beranjak, tapi ia menahan tangan wanita itu. Mungkin berharap dunia tidak menyadari betapa hancurnya harga dirinya malam itu. MC tersenyum canggung. "Luar biasa sekali, Ibu Nadira. Boleh dong sedikit berbagi? Perusahaan Ibu sekarang sudah sejauh apa?" Aku mengangguk. Kami baru saja menandatangani kontrak kerjasama dengan jaringan hotel internasional di Singapura dan Dubai. Tapi yang paling berharga bukan proyeknya, melainkan perjalanan untuk sampai ke titik ini. Suara tepuk tangan kembali memenuhi ruangan. Kali ini, tidak ada tawa sinis, tidak ada bisik-bisik. Semua mata kini menatapku bukan sebagai istri Arman, tapi sebagai Nadira Rahma,
sosok yang berdiri dengan kekuatannya sendiri. Aku menyerahkan mikrofon kembali, lalu melangkah turun dari panggung. Setiap langkah terasa ringan, seperti meninggalkan masa lalu di atas lantai marmer itu. Saat aku melewati meja Arman, ia berdiri, mencoba menahan langkahku. "Nadira?" Suaranya serak, hampir seperti bisikan. "Kamu, kenapa nggak pernah bilang kamu sudah sejauh ini?" Aku menatapnya sebentar, senyumku lembut tapi menusuk. "Karena kamu terlalu sibuk mendengarkan orang lain, sampai lupa mendengarkan istrimu sendiri." Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Tawa dan tepuk tangan masih bergema di belakangku, tapi di dadaku hanya ada keheningan yang damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa menang. Bukan karena aku membuatnya malu, tapi karena aku akhirnya berdamai dengan diriku sendiri. Aku menggenggam mikrofon erat-erat, merasakan getaran halus di telapak tanganku. Ruangan besar itu hening, bahkan denting sendok dan gelas berhenti seketika. Semua mata menatap ke arahku, tapi aku tidak gentar. Justru di titik itu, aku merasa seluruh rasa sakitku selama ini berubah menjadi kekuatan yang tak bisa dibungkam. Aku tersenyum pelan, lalu berkata dengan suara tenang namun menusuk. "Dulu saya kira cinta adalah tentang siapa yang bertahan paling lama. Tapi ternyata, cinta sejati adalah tentang siapa yang tetap menghargai ketika segalanya berubah." Kata-kata itu menggema di antara dinding kaca dan lampu gantung kristal. Seperti angin dingin yang tiba-tiba menerpa wajah semua yang hadir. Aku menatap lurus ke arah meja tempat Arman duduk bersama wanita itu. Si perempuan bergaun merah yang kini menunduk dalam-dalam, wajahnya mulai kehilangan warna. Arman, yang tadi tertawa paling keras, kini duduk kaku. Tangannya mencengkeram gelas di meja. Matanya tak berani menatapku. Aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengeras, tapi ia tidak bisa berkata apapun. Dulu, hanya satu kalimat darinya bisa membuatku menangis semalaman. Kini, satu kalimat dariku membuat seluruh keangkuhannya runtuh di depan semua orang. Aku menarik napas perlahan, lalu melanjutkan. Cinta bukan tentang seberapa sering kita berjanji akan setia, tapi tentang bagaimana kita menghargai orang yang pernah percaya penuh kepada kita. Dan ketika kepercayaan itu dikhianati, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa orang yang dulu kita lindungi justru yang menikam kita dari belakang. Beberapa hadirin menunduk, entah karena ikut merasakan perihnya kalimat itu, atau karena malu telah ikut tertawa sebelumnya. Di meja lain, beberapa teman lama menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ada yang berbisik pelan, "Dia kuat sekali." Aku tersenyum tipis, menatap ke arah panggung yang penuh cahaya. Banyak yang bilang aku beruntung karena bisa bangkit. Tapi sebenarnya, aku hanya belajar satu hal sederhana. Jangan pernah bergantung pada cinta yang membuatmu kehilangan harga diri. Tepuk tangan pelan terdengar. Semakin lama semakin keras, hingga seluruh aula berdiri. Tapi aku tak mencari tepuk tangan itu. Aku hanya ingin satu hal, membebaskan diriku dari luka yang selama ini kupendam tanpa suara. Aku menatap kembali ke arah Arman. Ia menegakkan kepala, mungkin mencoba menatapku, tapi sorot matanya kosong. "Men," kataku lirih namun tegas, suaraku mengalun lembut di mikrofon. "Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak marah. Aku hanya berterima kasih. Karena dari pengkhianatanmu, aku belajar arti kebebasan. Aku belajar mencintai diriku sendiri." Wanita di sampingnya menunduk semakin dalam. Tangannya gemetar di atas meja. Sementara Arman tampak kehilangan kata-kata. Raut wajahnya bukan lagi milik seorang pria yang menang, tapi milik seseorang yang baru saja menyadari bahwa semua yang ia anggap milik, kini telah benar-benar pergi. Aku menundukkan kepala sedikit, mengakhiri pidatoku. "Terima kasih," ucapku, lalu menyerahkan mikrofon kembali pada MC yang masih tertegun. Sorak tepuk tangan membahana. Suara musik kembali diputar, tapi aku tidak lagi mendengarnya. Semua terasa sayup, seperti gema dari masa lalu yang perlahan menghilang. Aku berjalan turun dari panggung dengan langkah ringan. Setiap langkahku adalah perpisahan, bukan hanya pada acara itu, tapi pada semua luka yang pernah menahan langkahku untuk maju. Saat aku melintas di samping Arman,
Ia memanggil lirih. Nadira, tunggu. Aku berhenti sesaat. Tidak menoleh, hanya diam. Aku salah, katanya pelan, suaranya nyaris patah. Aku benar-benar salah. Aku menutup mata sejenak, meresapi kalimat itu. Lalu berbisik tanpa menoleh. Kau tidak salah mencintai orang lain, Arman. Kau hanya salah karena melupakan siapa yang dulu berjuang bersamamu. Aku melangkah pergi, kali ini tanpa menoleh lagi. Musik perlahan mengiringi langkahku keluar dari aula, dan aku tahu, babak hidupku yang baru telah dimulai malam itu. Sorot lampu menyorot layar besar di depan aula. Musik nostalgia yang awalnya mengalun lembut tiba-tiba berhenti. Semua mata tertuju ke arah layar yang mulai menampilkan tayangan, kenangan alumni. Di sana muncul foto-foto lama, wajah-wajah muda penuh tawa, kegiatan ekstrakurikuler, acara perpisahan, dan momen-momen yang dulu sederhana tapi penuh makna. Aku tersenyum kecil, sedikit terharu melihat diriku yang dulu. Rambut terikat rapi, seragam putih abu-abu, dan senyum yang tak mengenal lelah. Namun, detik berikutnya, suasana mendadak berubah. Satu foto baru muncul di layar, tidak termasuk dalam album resmi sekolah manapun. Sebuah foto yang seharusnya tidak ada di sana. Arman duduk di sebuah kafe mewah, di hadapannya perempuan bergaun merah, perempuan yang kini duduk di sebelahnya malam ini. Mereka tampak tertawa, terlalu mesra untuk sekadar teman lama. Di bawah foto itu, tampak jelas caption dari media sosial. Waktu bersama yang tak tergantikan, lo family finally found you. Ruangan mendadak sunyi, lalu pecah oleh bisik-bisik tajam. Itu Arman, kan? Itu kan suaminya Bu Nadira? Ya ampun, mereka terang-terangan banget, ya? Beberapa orang yang tadi duduk santai kini saling menatap canggung. Suara MC terdengar gugup, mencoba meredam suasana. Sepertinya, ada kesalahan teknis, teman-teman. Mohon maaf. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, foto berikutnya muncul. Kali ini, lebih intim. Arman dan perempuan itu berpelukan di depan mobil sport, dengan tulisan kecil di kolom komentar. Selalu bersamamu, sayang bahkan ketika dunia melarang. Suara bisik-bisik berubah menjadi desahan terkejut. Bahkan ada yang menutup mulutnya dengan tangan. Arman tampak panik, berdiri terburu-buru. Matikan. Matikan tayangan itu sekarang juga, teriaknya. Salah satu panitia tergopoh-gopoh menuju laptop pengendali. Tapi sebelum layar mati, satu video pendek sempat tayang. Mereka berdua tertawa bersama di sebuah restoran, dengan suara Arman terdengar jelas di latar. Kamu jauh lebih pengertian dari istriku. Aku capek pura-pura bahagia di rumah. Tepat di detik itu, ruangan seperti berhenti bernapas. Semua orang terdiam. Hanya suara napas Arman yang berat dan langkah kaki panitia yang buru-buru menghampiri panggung terdengar. Aku tetap berdiri tenang di tengah ruangan, tanpa kata. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu menangis. Dunia sedang bekerja untukku, membiarkan aibnya menelanjangi dirinya sendiri, di hadapan semua orang yang dulu ia banggakan. Wanita di sampingnya menunduk, wajahnya pucat pasi. Tangan yang tadi menggenggam Arman kini terlepas perlahan. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Men, aku nggak tahu foto itu bakal. Diam, bentak Arman lirih. Wajahnya memerah menahan malu. Sementara itu, beberapa teman lama menatapku dengan campuran simpati dan kekaguman. Ada yang berbisik, dia kuat banget, dan aku mendengarnya, jelas. Tapi aku tidak menjawab. Aku hanya menegakkan punggungku, menatap layar yang kini sudah gelap. Lucu, ya? Ucapku tenang. Suaraku menggema di aula yang sunyi. Dulu aku takut aib rumah tangga kami diketahui orang. Tapi ternyata, tanpa aku berbuat apapun, kebenaran selalu menemukan jalannya. Semua mata kembali menatapku. Aku tersenyum kecil, tanpa air mata, tanpa amarah. Mungkin Tuhan memang punya cara paling halus untuk menegakkan keadilan. Dan malam ini, sepertinya giliranmu, Arman. Arman menunduk,
Kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Suara napasnya berat, wajahnya merah padam antara marah dan malu. Sementara itu, wanita di sampingnya memilih pergi, berjalan cepat keluar aula, dengan mata sembab. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Semua sudah cukup jelas. Tepuk tangan pelan terdengar dari sisi kanan ruangan, entah siapa yang memulai. Lalu satu persatu, orang lain ikut bertepuk tangan. Bukan karena mereka menikmati aib seseorang, tapi karena mereka menyaksikan seorang perempuan berdiri tegak di tengah kehancuran, dan tetap memancarkan martabat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Aku berbalik, melangkah perlahan keluar dari aula. Di belakangku, gemuruh suara orang-orang masih terdengar, tapi bagiku, semua itu kini hanya gema jauh dari masa lalu. Di luar hotel, angin malam menerpa lembut hijabku. Aku mendongak ke langit yang bertabur bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Langkah Arman terdengar berat di belakangku. Aku bisa merasakan tatapannya sejak tadi. Tatapan penuh sesal yang datang terlambat, setelah semuanya hancur dan tak bisa diperbaiki lagi. Aku menoleh perlahan, menatap wajah yang dulu begitu kukagumi, yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Nadira, aku salah? Suaranya parau, seperti menahan beban bertahun-tahun. Aku minta maaf. Ia menatapku dengan mata merah. Di balik jas mahalnya, aku bisa melihat lelaki yang ketakutan. Takut kehilangan muka, takut kehilangan sisa harga dirinya di hadapanku. Aku tersenyum tipis, menahan getar di dada. Arman, kau tidak salah mencintai orang lain, ujarku dengan nada tenang. Kau hanya salah karena berbohong saat masih memilikiku. Wajahnya menegang. Ia membuka mulutnya, tapi tak ada kata keluar. Udara di antara kami terasa sesak. Lobi hotel itu sepi. Hanya ada suara pendingin ruangan dan langkah tamu yang lewat sesekali. Aku bodoh, katanya akhirnya. Waktu itu aku merasa kau terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku pikir, kau tak butuh aku lagi. Aku menghela napas panjang. Itulah masalahnya, men. Kau tak pernah benar-benar mengerti arti perjuangan. Saat aku berjuang membangun bisnis dari nol, kau malah mencari pelarian. Saat aku berjuang memperbaiki rumah tangga, kau justru menghancurkannya. Ia menunduk. Tangannya mengepal. Aku menyesal, Nadira. Sungguh, perempuan itu dia pergi juga. Dia cuma mau uangku. Sekarang aku kehilangan semuanya. Aku tersenyum getir. Dan sekarang kau ingin apa? Kembali? Setelah semuanya terlambat? Arman terdiam. Tatapan matanya memohon. Tapi aku sudah terlalu jauh berjalan dari masa itu. Luka yang dulu kubiarkan terbuka kini sudah mengeras jadi kekuatan. Aku cuma ingin kau tahu, katanya pelan. Aku bangga padamu. Aku lihat kau di panggung tadi dan aku sadar, akulah orang paling bodoh yang pernah melepaskanmu. Aku menatapnya lama. Ada perasaan getir bercampur iba di sana. Namun yang tersisa kini bukan cinta, melainkan simpati yang tenang, seperti menatap reruntuhan masa lalu yang sudah tak bisa diselamatkan. Terima kasih, men, jawabku pelan. Tapi aku tidak membangun semua ini untuk membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin bahagia, dengan caraku sendiri. Aku melangkah pergi. Langkahku mantap. Suara hak sepatu bergema di lantai marmer, seiring dengan suara napas Arman yang tercekat di belakang. Ia tidak memanggilku lagi. Ketika pintu putar hotel berputar pelan di depanku, aku sempat melihat bayangan diriku di kaca. Wanita berhijab yang dulu dicaci karena sederhana, kini berdiri anggun dengan kepala tegak. Aku tersenyum. Bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya aku bisa benar-benar memaafkan, tanpa harus melupakan. Malam itu, di bawah cahaya lampu kota yang berkilau, aku menyadari sesuatu. Kadang, balasan terbaik bukanlah kebencian, tapi keberhasilan yang lahir dari luka yang dulu mereka torehkan. Dan kali ini, aku berjalan pulang tanpa menoleh lagi. Udara malam Jakarta terasa lembut membelai wajahku. Dari arah hotel, suara musik pesta masih samar terdengar, sisa dari hiruk pikuk reuni yang kini tak lagi berarti apa-apa bagiku.
Aku berjalan perlahan menuju mobilku yang terparkir di sisi jalan. Tumit sepatu beradu dengan lantai marmer lobi, hingga suara langkahku bergema sendu namun tegas. Aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena sombong, tapi karena aku tak lagi punya alasan untuk menoleh. Di belakang sana ada masa lalu, penuh luka, air mata, dan pengkhianatan. Di depanku, ada kehidupan baru yang menungguku dengan cahaya yang lebih hangat dari sekadar cinta semu. Aku menatap langit Jakarta yang bertabur lampu gedung. Sungguh ironis. Kota ini dulu jadi saksi saat aku menangis diam-diam di balik kemacetan, ketika Arman lupa pulang dan beralasan, lembur. Kini kota yang sama menyaksikan aku pergi, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Mobil hitamku menunggu dengan sopir pribadi di depan. Tapi aku berhenti sejenak sebelum masuk, ingin menikmati angin malam. Seorang panitia wanita yang tadi memegang mic menghampiriku dengan langkah gugup. "Ibu Nadira," katanya pelan. "Tadi, semua orang membicarakan ibu. Banyak yang kagum, Bu. Saya juga." Aku tersenyum lembut. "Terima kasih. Kadang, penghormatan datang setelah luka." Ia tertegun mendengar jawabanku, lalu menunduk dalam-dalam seolah belajar sesuatu dari caraku berdiri tegak malam itu. Saat aku membuka pintu mobil, aku melihat bayangan Arman dari jauh. Ia berdiri di depan pintu hotel, menatapku dengan wajah yang sama seperti dulu. Hanya kali ini, bukan cinta yang kulihat di matanya, tapi kehilangan. Di sampingnya, selingkuhannya berdiri kikuk, menunduk dengan wajah pucat. Aku menatap mereka sebentar, lalu menutup pintu dengan tenang. Ketika mobil mulai melaju, aku bersandar di kursi kulit yang dingin. Ada keheningan yang indah di dalam diriku. Dulu, aku pikir balas dendam adalah dengan membuatnya menderita. Tapi malam ini aku paham, balas dendam terbaik adalah tetap anggun, tetap berkelas, dan tetap berbuat baik meski hati pernah disakiti. Teleponku bergetar. Pesan dari asistennya masuk. "Bu, besok ada pertemuan investor jam 9 pagi. Mereka ingin memperluas kerjasama dengan perusahaan ibu." Aku tersenyum kecil. "Baik, Rina. Pastikan semua proposal sudah siap." Nada suaraku tenang, tapi dalam hati aku merasa damai. Seperti baru selesai menutup bab terakhir dari buku lama yang menyakitkan. Lampu merah di persimpangan berhenti. Dari jendela, aku melihat pasangan muda berjalan berdua sambil tertawa. Ada sedikit rasa getir, tapi juga rasa syukur. Aku pernah ada di posisi itu. Mencintai dengan buta, memberi tanpa batas. Sekarang aku belajar, cinta yang sehat adalah cinta yang tetap membuatmu berdiri, bukan yang memaksamu berlutut. Ketika lampu hijau menyala, aku tersenyum lagi. Mobil melaju menembus jalan protokol, meninggalkan hotel yang makin jauh di belakang. Dan bersamaan dengan itu, aku pun meninggalkan semua kenangan pahit yang dulu menjeratku. Aku tidak perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun. Cukup dengan caraku berjalan malam itu. Tenang, percaya diri, dan penuh martabat. Aku tahu, aku telah menang. Bukan karena aku lebih hebat dari mereka, tapi karena aku memilih pergi dengan anggun, tanpa kebencian, tanpa air mata. Hanya doa lirih dalam hati. Terima kasih, Tuhan. Aku akhirnya bisa memaafkan. Bukan karena mereka layak, tapi karena aku pantas untuk damai. Beberapa bulan berlalu setelah malam itu. Waktu berjalan seperti arus yang tenang, tak gaduh, tapi cukup kuat untuk menghapus jejak-jejak pekat di pasir hatiku. Hari-hari kuisi dengan rapat, presentasi, kunjungan proyek, dan malam-malam yang lebih sering kututup dengan menulis rencana bisnis di meja kerja yang kini dipenuhi sketsa dan sampel material. Perusahaan interior yang kukembangkan semakin dikenal. Klien datang tidak karena nama suami yang dulu kumiliki, melainkan karena kualitas karya dan integritas tim yang kubangun. Rumah baru itu bukan sekadar alamat. Ketika aku menutup pintu untuk pertama kali, terasa seperti menutup bab yang selama ini mengikat langkahku. Ruang tamu yang luas dipenuhi cahaya pagi, dindingnya kuhias dengan foto tim, bukan foto pernikahan, melainkan foto pekerja yang begadang merancang konsep, tukang kayu yang memperbaiki prototipe furnitur,
desainer muda yang menangis bahagia saat proposal klien disetujui. Rumah itu menjadi tanda bahwa aku mampu mencipta, memberi pekerjaan, dan menjaga martabat banyak orang, bukan sandaran bagi sebuah nama. Kebahagiaan datang tidak seperti gegap gempita kemenangan publik, melainkan perlahan seperti sumur yang diisi tetes demi tetes. Ada tamu yang datang mengucapkan selamat, ada undangan talk show, ada tawaran kerjasama dari hotel butik yang membuatku tersenyum. Namun yang paling membuatku terharu adalah ketika seorang ibu dari kampung halamanku mengajak anaknya melihat showroom kami. Matanya berkaca-kaca ketika anak itu menunjuk kursi kecil yang pernah kami rancang untuk sekolah desa. Dulu anak kami tidak punya kursi dengan desain baik, katanya lirih. Sekarang ada yang peduli. Saat itu aku tahu, suksesku bukan sekadar angka di laporan, tapi memberi ruang bagi orang lain untuk bermimpi lebih. Kabar tentang Arman datang bagai bisik angin. Sesekali terdengar, tapi tak lagi mengoyak hati. Ku tahu ia sempat kehilangan segalanya. Bisnisnya runtuh, rumah lama terjual, dan kabar terakhir mengatakan ia sendirian. Ada rasa prihatin samar, bukan dendam. Dendam bukan lagi bahan bakar hidupku. Ia telah digantikan oleh kerelaan untuk melangkah ke depan. Kadang, di malam sunyi, aku menaruh nama Arman pada daftar nama-nama manusia yang pernah kukasihi dan sekaligus lepaskan. Tanpa kebencian, tanpa nostalgia yang memaksa. Di antara kesibukan, aku sering meluangkan waktu untuk hal-hal sederhana yang dulu kubiarkan hilang. Sarapan bersama tim, membaca novel sambil menyeruput kopi di balkon, menyiram tanaman yang kujadikan penghias teras. Suatu sore, saat hujan rintik, aku duduk di kursi goyang tua yang kubeli dari pasar loak dan terpikir untuk menulis surat, bukan kepada Arman, melainkan kepada diriku waktu dulu. Surat itu kuisi dengan kata-kata, "Kamu hebat karena bertahan. Kamu mulia karena memilih bangkit. Jangan pernah lagi meremehkan dirimu sendiri." Setelah menulis, aku merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil dan membiarkannya terbang bersama angin. Sebuah ritual kecil untuk melepas bayang yang tak lagi kuhendaki. Perubahan terbesar bukan hanya pada keadaan materi, melainkan pada cara aku memandang cinta dan kepercayaan. Kini aku belajar memilih orang yang menghargai proses, bukan sekadar hasil. Teman-teman dekatku mulai bertambah. Mereka bukan sekadar yang pernah berbagi bangku sekolah, melainkan mereka yang bertahan di saat sulit dan bersorak di saat membuka keberhasilan baru. Ada 1-2 undangan makan siang yang berubah dari formal jadi hangat. Percakapan kami lebih banyak soal mimpi, bukan gosip. Aku menemukan kebahagiaan di percakapan jujur itu. Mendengarkan, memberi, bekerja bersama, kemudian pulang dengan rasa tenang. Di sela-sela sukses, ada juga momen yang menguji keteguhan. Suatu ketika aku bertemu seorang klien laki-laki yang terlalu percaya diri dan mencoba mengolok-olok kapasitasku sebagai pemimpin perempuan. Ia menganggapku sekadar pemilik nama besar. Aku menatapnya dengan tenang, lalu mempresentasikan rancangan kami, bukan dengan amarah, melainkan dengan data, sketsa, dan contoh nyata. Ketika pertemuan usai, klien itu datang menghampiri, mengulurkan tangan, dan berkata, "Maaf, Bu, saya salah menilai." Di situ aku menyadari, martabat bukan dipertontonkan, melainkan dibuktikan. Ada pula babak baru yang tak terduga. Seorang konsultan dari luar negeri, seorang pria yang profesional dan sopan, mulai sering menghubungiku untuk proyek kolaborasi. Kami berdiskusi banyak hal tentang estetika, etika kerja, dan tanggung jawab sosial korporat. Percakapan itu mengalir alami. Di dalamnya aku menemukan rasa nyaman yang berbeda, bukan ketergantungan, melainkan saling menginspirasi. Namun aku tak buru-buru memberi label. Bagiku, setelah perjalanan panjang ini, hubungan apapun harus lahir dari ketulusan dan saling menghargai. Di malam-malam ketika aku terjaga, aku masih menyisir kenangan. Kadang hilir mudik penyesalan muncul, tentang waktu-waktu yang terbuang untuk menahan air mata sendirian, atau tentang kata-kata yang tak sempat diucapkan. Tapi kemudian aku membuka album foto pekerjaan, melihat timku tertawa saat meluangkan waktu bersama, dan hatiku lebih mudah berdamai. Aku juga mulai menulis pelan-pelan, bukan novel panjang, tapi catatan kecil tentang perjalanan hidup. Untuk suatu hari ketika anak-anak kecil di keluarga kami bertanya tentang asal mula pondasi yang kami bangun.
Di puncak bab ini, ada momen sederhana yang kurasa menyimpulkan segalanya. Di sebuah siang cerah, aku mengundang beberapa mantan rekan kerja Arman yang dulu ikut membangun bisnisnya. Kami mengadakan makan siang kecil, bukan untuk saling membahas masa lalu, tapi untuk merajut kembali hubungan manusia yang pernah terabaikan. Seorang dari mereka, lelaki berambut putih dengan tangan kasar karena terpaku kerja lapangan, menengadahkan gelasnya dan berkata, "Bu Nadira, terima kasih. Kamu mengingatkan kami bahwa kerja itu soal hormat." Aku menatap tiap wajah di meja itu dan merasa hangat. Penghargaan itu lebih manis daripada balas dendam paling pahit sekalipun. Menutup bab ini, aku berdiri di teras rumah saat senja menutup hari. Langit berubah oranye keemasan, bayang-bayang gedung mencipta siluet yang anggun. Aku menarik nafas panjang, merasakan detak jantung yang stabil, dan merasakan satu kepastian sederhana. Harga diri yang hilang dulu kini kembali, dibina bukan oleh balas dendam, melainkan oleh kerja, kasih sayang, dan pilihan-pilihan berani. Aku mengangkat tangan, menyentuh daun tanaman yang tumbuh subur di pot, lalu tersenyum. Di jalan hidupku sekarang, ada ruang untuk memaafkan tanpa harus melupakan, ada ruang untuk mencintai tanpa harus kehilangan diri, dan ada ruang untuk meneruskan hidup, dengan kepala tegak, langkah mantap, dan hati yang telah sembuh.